Ini antara lain mengakibatkan ketuntasan kurikulum tidak tercapai dan meningkatnya stres di kalangan murid dan orang tua murid. Stres juga merebak di kalangan tenaga didik yang kurang menguasai hal ehwal PJJ. Berdasarkan hal tersebut, maka rencana untuk membuka kembali PTM atau pembelajaran tatap muka patut didukung. Protokol kesehatan harus diterapkan dengan ketat. Untuk itu perlu diterapkan sistem rotasi masuk sekolah bagi murid. Agar pembelajaran itu bisa dilaksanakan lebih efektif, maka Majelis Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendukung rencana pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka di sekolah secara terbatas. Harus diakui, tujuan pendidikan sulit tercapai. Kita khawatir sekali akan kehilangan satu generasi. Dengan demikian, tatap muka sebaiknya bisa kita jalankan. Tentu dengan catatan protokol kesehatan harus dikedepankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Hari ini merupakan suatu hari yang sangat penting karena kita segera memasuki babak baru. Setelah kita 1 tahun telah berjuang bersama melewati masa yang sangat sulit karena pandemi ini, ya. Dan di bulan Januari, bulan ini semua daerah sudah boleh menerapkan tatap muka. Ini adalah kebijakan. Jadi banyak sekali yang selalu menanyakan kepada saya, baik netizen maupun lain, kapan sekolah buka? Sebenarnya pertanyaan itu harus ditujui kepada setiap Pemda masing-masing. Karena dari bulan Januari tahun ini, ya dari awal tahun ini, sebenarnya semua daerah sudah boleh melaksanakan tatap muka terbatas dengan protokol kesehatan. Ya. Jadi ini suatu hal yang mohon dimengerti juga masyarakat bahwa selama tahun ini sudah sebenarnya boleh dilakukan tatap muka. Berikut. Tapi kenyataannya realita di lapangan adalah hanya sekitar 22% daripada sekolah kita yang melakukan pembelajaran tatap muka. Kita sekarang ketinggalan dari negara-negara lain. Sudah 85% daripada negara di Asia Timur dan Pasifik sudah melakukan pembelajaran tatap muka. Dan berbagai macam pihak, pakar-pakar dunia seperti Bank Dunia, WHO, dan UNICEF, semuanya sepakat bahwa penutupan sekolah ini bisa menghilangkan pendapatan hidup satu generasi. Loss of learning ini real dan memang resiko yang bisa dampaknya permanen. Indonesia sudah 1 tahun hampir mayoritas daripada sekolahnya tidak melaksanakan tatap muka. Yang kita lihat apa yang terjadi di Indonesia. Kita melihat tren-tren yang sangat mengkhawatirkan. Tren anak-anak yang putus sekolah. Kita melihat penurunan capaian pembelajaran. Apalagi di mana di area daerah-daerah di mana akses dan kualitas itu tidak tercapai. Jadinya kesenjangan ekonomi bisa menjadi lebih besar. Jadi apa kebijakan yang kita keluarkan pada hari ini? Esensi daripada kebijakan adalah karena kita sedang mengakselerasi vaksinasi. Setelah pendidik dan tenaga pendidikan di dalam satu sekolah sudah divaksinasi secara lengkap, pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau kantor Kemenak mewajibkan satuan pendidikan tersebut untuk menyediakan layanan pembelajaran tatap muka terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan. Dan juga masih ada opsi pembelajaran jarak jauh. Kenapa masih harus ada opsi pembelajaran jarak jauh? Karena protokol kesehatannya itu maksimal kapasitasnya 50%. Jadi mau tidak mau, walaupun sudah selesai vaksinasi dan diwajibkan untuk memberikan opsi tatap muka terbatas, tapi masih harus melalui sistem rotasi. Sehingga harus menyediakan dua-dua opsinya, tatap muka dan juga pembelajaran jarak jauh. Tapi poin kedua yang terpenting adalah orang tua atau wali murid boleh memilih, berhak dan bebas memilih bagi anaknya apakah mau melakukan pembelajaran tatap muka terbatas atau tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh.
Jadinya sekolah setelah guru-guru dan tenaga pendidiknya divaksin itu wajib memberikan pelayanan pembelajaran tatap muka terbatas dengan protokol kesehatan. Tetapi orang tua boleh memilih apakah mereka nyaman mengirim anaknya ke sekolah apa tidak. Jadinya ujung-ujungnya per anak keputusan ini ada di orang tua. Tetapi sekolah yang sudah divaksinasi wajib memberikan opsi tatap muka terbatas pada saat vaksinasinya sudah rampung. Ya. Tentunya, satuan pendidikan wajib memenuhi daftar periksa atau checklist. Nah, pemerintah pusat, daerah, dan Kanwil wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan. Dan kalau berdasarkan hasil pengawasan terdapat kasus konfirmasi COVID-19, pemerintah pusat, daerah, Kanwil, atau kantor Kemenak, dan kepala satuan pendidikan wajib melakukan penanganan kasus dan dapat memberhentikan sementara pembelajaran tatap muka di sekolah tersebut, ya. Jadi kalau ada infeksi di sekolah tersebut bisa dengan segera ditutup, ya, tatap muka terbatasnya selama infeksinya masih ada atau terjadi. Kalau ada infeksi harus segera ditutup sementara untuk sekolahnya, dan kalau daerah itu sedang melakukan PPKM atau pembatasan dalam skala mikro, itu juga diperbolehkan pembelajaran tatap mukanya diberhentikan sementara sebelumnya. Jadi ini poin yang sangat penting untuk diketahui. Berikut. Ya, seperti yang saya bilang, masuk sekolah itu bukan seperti sekolah yang biasa. Masuk sekolah dari semua kondisi-kondisi yang terpenting adalah social distancing minimal 1,5 meter, jaga jarak antara bangku-bangku dan kursi, dan maksimal 18 peserta didik per kelas. Karena yang biasanya 36, sekarang 50%, yaitu 18. Apa ini artinya? Artinya sekolah itu kan maksimal daripada sekolah. Jadi sekolah itu boleh bebas memilih. Kalau dia mau melaksanakan tatap muka hanya 2 kali seminggu di dalam sekolahnya, itu diperbolehkan. Dia mau pecah menjadi 3 rombel. Dari 1 rombel dipecah 3, silakan. Mau dipecah menjadi 2, silakan. Kita memberikan kebebasan sekolah untuk menentukan bagaimana. Tetapi dia harus mulai. Pada saat vaksinasi sudah selesai, dia harus memulai menyediakan opsi ini. Dan dia boleh bertahap, itu terserah sekolahnya. Untuk melihat, saya maunya 2 hari dulu, baru minggu depannya atau bulan depannya, memulai 3 hari seminggu melakukan tatap muka. Saya mau bagi di 2 kelas, di 2 grup, atau dibagi dengan 3 grup, itu diskresi masing-masing sekolah sesuai dengan kebutuhannya, ya. Tentunya jarak minimal itu bisa dipastikan. Protokol-protokol kesehatan lainnya seperti misalnya tidak boleh ada interaksi di kantin, belum bisa beroperasi di masa transisi. 2 bulan pertama itu tidak ada aktivitas di kantin, tidak ada olahraga dan ekstrakurikuler, ya, dan kegiatan lain selain pembelajaran tidak diperkenankan untuk masa transisi. 2 bulan pertama itu pada saat dia mulai tatap muka, ya. Tapi kegiatan pembelajaran misalnya di luar lingkungan, contoh guru kunjung itu seperti biasanya diperbolehkan, ya, tentunya dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Peran aktif daripada kepala sekolah, yaitu kepala satuan pendidikan, dan juga pemerintah daerah, kantor, dan atau Kanwil Kemenak ini sangat dibutuhkan untuk memastikan pembelajaran bisa berjalan dengan aman. Kita ingin semua kepala satuan pendidikan, kepala-kepala sekolah kita secara konsisten memberikan edukasi penerapan prokes, protokol kesehatan di dalam lingkungannya. Dan mereka juga harus memastikan bahwa pembelajaran tatap muka ini terbatas dilaksanakan dengan memenuhi seluruh checklist tersebut. Dan menyiapkan Satgas COVID-19 di daerah masing-masing dan melakukan penanganan kasus jika ada yang terbukti kasus konfirmasi COVID-19. Jadi harus selalu siaga dan tentunya melakukan penanganan kasus dan menutup sementara pembelajaran tatap muka di sekolah tersebut kalau ada konfirmasi COVID-19. Jadi marilah teman-teman, marilah semua instansi pemerintahan dan juga instansi pendidikan, mari bersama-sama memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan hak belajarnya dengan aman dan selamat. Kita harus mengejar ketertinggalan kita harus mengembalikan anak kepada sekolah dengan protokol kesehatan yang seaman mungkin, karena banyak dari anak-anak kita yang kurang mampu melaksanakan PJJ akan semakin ketertinggalan, dan dampak-dampak sosial dan emosionalnya bukan hanya terhadap anak-anak tapi terhadap orang tua dan guru-guru juga sangat signifikan. Jadi marilah kita berlatih untuk kembali kepada sekolah tatap muka dan di saat yang bersama menjaga protokol kesehatan dan disiplin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yang terhormat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang terhormat Menteri Kesehatan, yang terhormat Menteri Dalam Negeri, dan yang terhormat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, serta para guru dan dosen yang saya muliakan, anak-anakku, siswa dan mahasiswa yang saya sayangi dan cintai, serta saudara-saudara sekalian, hadirin yang berbahagia. Pandemi COVID-19 saat ini membawa dampak serius dalam berbagai sektor, termasuk sektor pendidikan. Sebagaimana kita tahu, sejak Maret 2020, satuan pendidikan ditutup, lebih dari 10 juta siswa dan mahasiswa di bawah binaan Kementerian Agama terpaksa harus melaksanakan belajar dari rumah. Tentu dengan segala keterbatasan yang ada. Mereka merasakan betapa beratnya mengikuti aktivitas belajar di tengah mewabahnya COVID-19, sebagaimana yang dirasakan oleh siswa pada umumnya di seluruh Indonesia. Saya merasakan kesedihan dan ketidaknyamanan semua pihak, mulai siswa, mahasiswa, guru, dosen, orang tua, dan masyarakat secara umum atas model dan praktek belajar jarak jauh, terutama bagi sebagian besar satuan pendidikan, termasuk siswa dan guru yang belum mempunyai kapasitas yang memadai untuk menghadapi situasi pembelajaran yang mungkin belum pernah mereka alami sebelumnya. Namun demikian, dalam kondisi pandemi COVID-19 selama ini, saya wajib mengapresiasi dan berterima kasih kepada semua pihak, terutama warga satuan pendidikan di bawah binaan Kementerian Agama. Alhamdulillah, seluruh warga satuan pendidikan di bawah binaan Kementerian Agama sejak Maret 2020 sampai hari ini telah berhasil menjalankan proses pembelajaran dari rumah dengan berbagai inovasi dan kreasinya yang mengubah keterbatasan menjadi tantangan dengan tetap menjaga kegairahan untuk terus belajar. Pada masa pandemi ini, tidak sedikit siswa dan mahasiswa menjadikan situasi pandemi sebagai momen terbaik untuk mengukir prestasi di berbagai ajang kompetisi dan kompetensi, baik di dalam maupun luar negeri. Saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, termasuk berbagai lembaga dan kementerian, serta organisasi masyarakat, sukarelawan, dan para pengusaha yang selama ini mendukung aktivitas Kementerian Agama dalam menyediakan layanan e-learning madrasah, penyediaan cloud dan layanan belajar online, serta berbagai ikhtiar lainnya sehingga pembelajaran pada satuan pendidikan di bawah binaan Kementerian Agama tetap dapat berjalan dengan baik walaupun di masa pandemi, serta relatif mampu memenuhi kebutuhan pembelajaran siswa dan mahasiswa selama masa pandemi ini. Saya merasakan betul kesedihan dan kerinduan yang dalam yang dialami oleh para siswa, mahasiswa, guru, dosen untuk berharap bisa kembali ke madrasah, ke sekolah, dan kampus. Saya tidak dapat memungkiri adanya kebutuhan pembelajaran tatap muka, terutama pada peserta didik yang mengalami kendala dalam melaksanakan belajar dari rumah. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya menyambut baik pengumuman SKB 4 Menteri ini. Kementerian Agama setuju dan mendukung pengumuman ini sepenuhnya. Kita berdoa dan berharap semoga pandemi ini bisa segera berakhir dan siswa, mahasiswa mampu untuk melakukan adaptasi kebiasaan baru dalam pembelajaran sehingga anak-anak kita dapat kembali ke kelas. Mereka bisa bermain bersama di lapangan bersama dengan teman-temannya dalam suasana yang riang dan gembira, sehat dengan tetap terjaga dari penyebaran COVID-19. Akhirnya mari kita laksanakan kebijakan penyelenggaraan pembelajaran pasca vaksinasi guru, dosen, dan tenaga kependidikan di masa pandemi COVID-19 ini
dengan menempatkan aspek kesehatan, keselamatan, dan keamanan siswa sebagai aspek prioritas yang perlu diperhatikan dan dijunjung tinggi. Demikian beberapa yang bisa saya sampaikan. Semoga rumusan kebijakan yang kita hasilkan pada kesempatan ini bisa bermanfaat dan menjadi solusi bagi kebutuhan akan keberlangsungan hak belajar bagi anak-anak kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.